Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga hari ini kalian selalu diberi semangat. Nah, jumpa lagi dengan Bunda Maya di hari Senin. Semoga kalian tetap semangat belajar daring agar kalian tetap mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah, di hari Senin ini kita akan belajar tentang tematik dan sudah masuk di subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Nah, sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa ya. Nah, di PB1 kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita itu kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa, serta inti cerita. Nah, kalian buka buku paket kalian ya, yang pulpena 4B. Bacalah penggalan cerita mengenai Pak Kadir. Dari cerita tersebut didapatkan bahwa tokoh yaitu Pak Kadir dan para petani lainnya. Peristiwa yang terjadi dalam cerita itu adalah terjadinya serangan wabah hama di sawah para petani. Inti ceritanya yaitu Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Terus setelah bahasa Indonesia kita akan belajar tentang IPA, tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Peralatan yang dilarang yang digunakan oleh nelayan. Jadi nelayan ini tidak boleh menggunakan peralatan ini ya. Yang pertama, bom ikan serta pukat harimau. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi jika peralatan tersebut digunakan, maka akan berdampak negatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Jadi ini contoh diagram Venn namanya ya anak-anak. Perbedaan dan persamaan. Jadi dalam diagram Venn kita akan belajar tentang perbedaan dan persamaan. Di dalam diagram tersebut terdapat perbedaan dan persamaan. Contoh, kita lihat perbedaannya antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Jika nelayan tradisional menggunakan perahu layar, nelayan modern sudah menggunakan perahu bermesin. Kalau nelayan tradisional menggunakan peralatan tangkap sederhana, maka nelayan modern menggunakan peralatan tangkap modern serta menggunakan gelombang suara atau disebut sonar. Itu perbedaannya. Kita temukan persamaannya, yaitu karena nelayan sama-sama nelayan, yaitu persamaannya sama-sama mencari ikan serta menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut dalam menangkap ikan. Itu persamaannya ya Nana. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang IPS, yaitu jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Yang mana dalam kegiatan ekonomi itu jenis pekerjaan dibagi 3 ya Nana. Yang pertama, produksi, yaitu menghasilkan barang. Yang kedua, kegiatannya adalah distribusi, menyalurkan barang. Dan yang ketiga, konsumsi, kegiatannya yaitu menggunakan barang. Dari kegiatan ekonomi tersebut, produksi, distribusi, dan konsumsi itu kegiatannya. Jika orangnya itu disebut produsen untuk yang produksi, dan distribusi adalah distributor, sedangkan konsumsi adalah konsumen, itu orangnya. Jadi tahu ya perbedaannya antara konsumsi dan konsumen. Kalau misalnya ya, kalau produksi, Bunda ulang, untuk produksi itu kegiatannya yaitu menghasilkan barang, sedangkan orangnya adalah produsen. Dan distribusi itu nama kegiatannya menyalurkan barang, dan orang yang menyalurkan disebut distributor. Untuk konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang, sedangkan orang yang mengkonsumsi disebut konsumen. Jadi kalian harus tahu bedanya. Nah, perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Di situ ada petani teh, pabrik teh, distributor teh, pedagang teh, dan orang yang menyeduh teh.
Dari skema tersebut, ya, petani teh itu termasuk kegiatan ekonomi, yaitu memproduksi teh. Kemudian setelah dari petani, teh dibawa ke pabrik teh, itu sama-sama disebut produksi. Kemudian dari pabrik dikirim atau didistribusikan atau disalurkan barangnya. Kemudian masuk ke dalam toko, yaitu kegiatannya masih sama, distribusi karena menyalurkan barang. Kemudian kalau sudah di tangan konsumen atau seseorang, orang yang menyeduh teh atau orang yang meminum teh, itu namanya konsumsi. Jadi kalian harus tahu ya, produksi itu dia menghasilkan, distribusi itu menyalurkan barang, dan konsumsi itu menggunakan barang. Kegiatan pengolahan bahan baku atau produksi. Jadi ini bisa dilihat videonya. Nah, dari kegiatan video tersebut itu adalah contoh-contoh kegiatan usaha perseorangan ya anak, dari pertanian, peternakan, terus ada pengrajin. Nah, sekarang di PP2 kita akan belajar tentang PPKN, yaitu hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Bunyinya bagaimana sila kedua? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Arti simbol rantai emas yaitu rantai tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran saling terkait. Nah, ini bunyinya. Yang mana tadi ya, sudah sebutkan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajak masyarakat untuk memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab atau sopan santun ya. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang SPDB, yaitu tentang ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, atau buku lainnya. Langkah-langkah membuat ilustrasi yaitu menentukan tema. Temanya apa dulu? Tema, misalnya tema gambar kerukunan antar warga. Terus kemudian kalian membayangkan kegiatan. Kegiatannya dua orang yang saling bersalaman misalnya. Kemudian kalian setelah membayangkan kegiatannya, kalian membuat yang namanya gambar sketsa. Sketsa garis orang yang sedang bersalaman. Sketsa itu berupa garis ataupun titik ya anak-anak. Kemudian kalian menyempurnakan gambar tersebut atau menyempurnakan sketsa tersebut menjadi gambar yang utuh. Itu adalah gambar ilustrasi. Nah, untuk tugas hari ini kalian yang pertama mengerjakan ayo berlatih halaman 26 dan 27 serta halaman 30 di buku tulis tema. Untuk yang menyalin hanya halaman 27 saja ya. Sisanya kalian mengerjakan sendiri. Belajar untuk mengerjakan sendiri secara mandiri ya. Jangan lupa sebelum mengerjakan dibaca dulu bukunya.
Nah, ini yang disalin ya anak-anak. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bunda Maya. Apabila Bunda ada salah atau keliru dalam menjelaskan, Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.